kita cedik-cedik 3 4 5 6. Pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Oke, untuk sharing kali ini saya akan coba sharing berbagi pengalaman belajar bersama dengan teman-teman masalah cara mengetes atau mengecek sensor CKP itu masih bagus atau tidak. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita selalu bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Semoga keberkahan, rezeki yang banyak, kesehatan dilimpahkan kepada kita semua, dan teman-teman yang di sana saya doakan pula selalu diberi keberkahan, rezeki, kesehatan dan rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita akan belajar bersama, membahas bersama tentang sensor CKP. Ini adalah soket sensor CKP nya, karena di dalam magnet ini terdapat sensor CKP yang fungsinya itu untuk bisa menghidupkan motor, menghidupkan double starter. Apabila terjadi historik salan, maka akan timbul kedipan mil dengan kode 52 di dashboard kode milnya itu. Maka dengan menandakan timbulnya lampu itu menyala dengan 52, maka sensor CKP bisa kita periksa atau kita teliti apakah ada yang kabel putus atau sensor CKP nya itu yang rusak. Oke, langsung saja saya akan coba menerangkan sedikit atas pengetahuan yang saya ketahui, di mana sensor CKP tersebut terdapat 3 buah hole. Yang pada motor Beat ini ada 3 buah hole yang bentuknya seperti ini, kira-kira itu berwarna hitam. Ada 3 sensor hole ini, itu disebut dengan sensor hole yang dimana kabelnya itu adalah berwarna kabel putih semua. Apabila salah satunya itu tidak menyala, pasti akan timbul atau mil itu menyala dengan kode 52. Pokoknya kabel putih, salah satunya kabel putih itu menyala. Ini saya dekatkan dulu kameranya. Maka di mil pasti akan menyala dengan kode 52. Ini 1 2 3 ini adalah putih leres merah, putih leres biru, dan putih leres hitam. Ini adalah dari hole sensor CKP. Apabila satu di antara ini pada saat kita mengetes nanti tidak ada atau kedipan lampunya, dan di sini saya akan praktekkan dengan menggunakan touchpen DC untuk mengetahui sensor tersebut itu masih bagus atau tidak. Ini bagian sini ya, karena pada soket itu terdapat 2 bagian. Yang satunya adalah kabel sensor hole atau CKP, yang kemudian yang satunya adalah kabel hijau itu massa, kemudian tengah ini coklat itu adalah satu daya 12 volt, tapi dayanya ini lebih rendah dari tegangan aki. Pokoknya di sekitar 12. Kalau aki posisi hidup pasti akan dayanya akan naik menjadi 13,5 atau 14,5. Tapi di coklat ini atau satu daya yang dari ESO itu sudah dikontrol oleh ESO, yang dimana dayanya itu stabil 12 sekian volt. Kemudian kabel biru leres kuning ini adalah pulser. Ini dioda itu sama semua. Ini adalah pulser, dimana apabila
Ini saya akan terangkan dulu. Kabel pulser ini putus, double starter tetap hidup, tapi motornya itu tidak akan bisa hidup. Ini kalau kabel pulser ini yang putus. Kemudian apabila kabel coklat ini putus, tidak ada catu daya, maka sensor CKP akan timbul historik kesalahan, motor tidak hidup, dan dinamo starter juga akan mati. Begitu juga pada yang masa ini, keduanya pun tidak akan berfungsi, motor mati, pengapian tidak ada, dan dinamo tidak bisa di starter. Apabila yang pada bagian liris putih ini, pada bagian hole ini, pada sensor CKP nya, apabila salah satu kabel putih ini putus, maka sistem ACG atau double starternya itu tidak akan berfungsi. Apabila satu ini putus atau mati atau rusak, maka CKP nya di mil pasti akan menyala kode 52. Ini adalah sedikit uraian tentang kabel yang berada di cop CKP. Oke, langsung saja kita lakukan pengetesan, pengecekan kebenaran dari uraian saya tadi, menentukan apakah masih bagus atau tidak. Oke, saya tekan sedikit. Saya akan sambung kembali, kemudian melakukan pengecekan dari sensor hole. Untuk pengecekan silakan teman-teman menggunakan taspen. Untuk kali ini saya gunakan taspen DC. Ini taspen DC. Untuk pembuatannya di video saya yang lain sudah membahas untuk pembuatan taspen DC nya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan jarum pentul. Oke, langsung saja kita akan cek satu persatu. Untuk mengecek catu daya, ini langkah pertama adalah ngecek catu daya dulu yang berwarna coklat. Untuk ujung jepit pada taspen ini dihubungkan ke posisi negatif pada aki. Kemudian kabel warna coklat saya akan coblos dengan jarum pentul. Tekan dulu biar enak mandangnya ini. Oke, ini ada kabel warna coklat di tengah, saya akan coblos dengan jarum. Kalau dikelupas itu istilahnya buiman, karena masih orisinil. Oke, saya sudah coblos dengan, kemudian kontak on dulu, jangan lupa, karena catu daya itu berasal dari aki. Oke, setelah jarum pentul kita tancapkan di kabel coklat, maka taspen ini harus hidup. Ini sudah hidup, berwarna hijau pada taspennya. Ini hidup, berarti catu daya atau coklat ini ada, normal. Oke, sekarang kita akan cek yang kabel warna hijau. Ini adalah masa. Untuk masa taspen kita tancapkan di posisi plus, karena ini adalah masa. Oke, kurang nempel. Oke, untuk masa hijau ini saya tempelkan. Ini hidup, taspennya berwarna merah, berarti masa ini bagus, bisa menyambung. Oke, untuk pengetesan selanjutnya adalah kita cek di sensor hole nya. Perlu diingat pada sensor hole itu adalah
polaritasnya itu masa, tidak plus. Nanti teman-teman kalau mengecek itu begitu, polaritasnya adalah negatif. Yang berasal dari ESO itu adalah negatif semua, tidak ada plus. Maka kalau ini kita tusuk dengan jarum, maka strumnya itu tidak ada karena bermuatan negatif. Oke, kita akan cek satu persatu untuk hole-nya, sensor hole-nya itu. Oke, setelah jarum pentul kita tusukkan ke kabel putih, iris merah maupun hijau maupun hitam, kita coba cek dengan memutar magnetnya. Ini saya cedik-cedik, ini 1 2 3 4 5 6. Ini begininya terjadi satu putaran itu kedipannya adalah 5 kali. 1 2 cedik-cedik 3 4 5 6. Pokoknya itu terjadi 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Dan pada 5 ke 6 itu ada jeda sedikit miss. Itu memang terjadi, memang begitu kerjanya, karena posisi dari magnetnya itu. Oke, ini hole yang pertama itu bagus, tidak ada kendala. Kemudian saya akan coblos yang ke atau kabel putih yang kedua dengan liris biru ini, tentunya dengan pengecekan seperti tadi sama. Oke, ini yang kedua. Untuk kontak harus tetap posisi on, jangan sampai off. 1 2 3 4 5. Ini jeda pada magnetnya itu. Oke, intinya begitu. Apabila kita tes satu persatu itu hidup semua, berarti sensor hole-nya atau CKP-nya itu normal, tidak ada yang rusak ataupun putus. Oke, saya kira sekian dulu untuk hole yang satunya. Cek seperti tadi untuk memastikan bahwa sensor CKP atau hole sensor CKP itu bagus, berfungsi atau tidak rusak. Oke, saya akhiri untuk sharing dan belajar bersama ini. Semoga bisa bermanfaat. Apabila suka silahkan like, apabila ingin berbagi silahkan share di jejaring sosial Anda. Apabila belum subscribe silahkan subscribe tentunya, dan subscribe itu gratis. Oke, saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam dari saya.